netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose? Aduh, ada apose sih ya kan, hari ini aku bingung loh Cema. Ini kayaknya Emang ada apa sih, Daniar? perseteruan ini semakin memanas gitu loh. Mendingan langsung aja kita lihat nih. Ini dia VT-nya. Apa kabar Kak Han? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya kan. Kalau boleh nih sedikit cerita ya kan sama netizen juga di rumah gitu kan. Ini kan sampai adanya yang namanya pelaporan gitu loh. Gimana sih Kak ceritanya, kok bisa kenal gitu loh, kok bisa sampai ada bekerja sama gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau temen dekat juga enggak sebenarnya. Jadi saya kenal yang di sebelah itu sekitar di bulan Februari kali ya. Nah itu Tahun lalu ya? tahun lalu. Iya tahun lalu benar-benar udah kenal. Tapi tahu namanya, tahu orangnya, tahu tapi mungkin yang cukup deket itu di bulan Februari tahun lalu. Jadi kalau dibilang kerjasama juga bukan kerjasama ya, karena tidak ada MOU kerjasama, tidak ada tanda tangan kerjasama, tidak ada. Tapi memang waktu itu dia minta tolong ke saya untuk nge-branding salah satu komunitas atau arisan yang dia buat seperti itu. Ya udah, mungkin kalau teman-teman semua tahu setahun yang lalu mungkin flashback kita lihat bahwa postingan-postingan yang sebelah itu banyak memposting foto saya, terus saya bintang tamu di event itu. Jadi memang sebenarnya lebih ke profesional kerja gitu. Yang kita tahu nih Kak Hans ini kan memang dia adalah seorang desainer jewelry gitu loh. Jadi nggak heran kalau misalnya dia itu punya apa ya, banyak klien yang kalau misalnya dari teman, dari kenal bisa menjadi satu pekerjaan, kenapa enggak gitu ya. Jadi pada dasarnya ini tuh nggak ada keterikatan satu sama lain ya. Kalau keterikatan nggak ada. Nggak ada keterikatan kontrak atau apapun. Jadi nggak ada, semuanya hanya atas dasar pertemanan iya, aja. karena waktu 1 tahun lalu saya masih diikat sama salah satu perusahaan manufaktur emas terbesar di Indonesia. Jadi saya nggak bisa dikontrak dengan perusahaan yang berasasnya ada jewelry-nya, ada emasnya, nggak boleh memang. Oh gitu. Cuman ini kan kalau dilihat ini kan kayaknya dari pihak yang bersangkutan ini kan kayaknya dia kenceng banget gitu loh ya kan, dia itu kan berkuar bahwasannya itu dia merasa ada indikasi nih yang mengarah ke arah yang namanya penipuan. Dalam arti itu katanya kan dari komunitas ini kalau misalnya dapat arisan ya kan, dapat arisan terus akhirnya dapatlah suatu perhiasan. Cuman perhiasan ini katanya tidak sesuai dengan kadarnya. Itu benar nggak sih? Jadi di sini saya perlu tekankan juga, saya di sini bukan workshop ya. Jadi saya di sini desainer jewelry. Jadi orang udah tahu bahwa saya adalah Hans Virgoro itu pasti orang identiknya adalah jewelry designer gitu. Jadi bukan yang membuat, terus saya punya satu workshop, punya satu toko, terus saya menjual perhiasan saya, nggak seperti itu. Jadi memang saya di sini basicnya sebagai jewelry designer yang memang menerima pesanan, terus saya serahkan ke workshop untuk membuat pesanan itu. Nah ini kalau bisa sampai istilahnya kayak sampai berakhir dalam suatu pelaporan. Dan kemarin kan Niat juga sempat ngobrol nih di sini kan, Kak emang nggak ada ya yang namanya upaya untuk misalnya ini namanya juga kenal, ya kalau kata orang Jawa itu ngobrol baik-baik gitu, ini dan itu. Terus dari pihak yang bersangkutan dia kan bilangnya kan saya sudah memberikan somasi, bahkan 2 kali somasi tapi sama sekali nggak ada respon gitu. Jadi kalau kemarin tadi kata Daniar, saya tidak menjawab somasi atau tidak menjawab sesuai yang dia minta. Jadi kan kalau somasi itu ada 2, kita bisa menjawab atau tidak menjawab. Ada hak jawab ya, tapi karena memang somasinya saya berhak menjawab karena ada hak yang harus saya sampaikan di situ. Saya sampaikan sesuai dengan dia bertanyanya apa, saya jawabnya apa. Jadi memang seperti awal yang bukan kerjasama sih, dari awal dia beli ke barang saya bisa buyback. Jadi dia tanya, ini gimana, ada permasalahan bla 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 bla. Ya udah, sekarang permasalahannya di mana? Kasih tahu ke saya dan saya tidak komplainnya di mana. Saya tidak menutup diri, silahkan buyback ke saya. Misalnya, oh ini tidak sesuai dengan speknya begini begini. Tapi dengan catatan ya, selama dia pesanan dengan saya itu tidak pernah mengeluarkan spek apapun. Misalnya kayak Daniar nih pesan cincin.
Hans, aku mau pesan cincin, speknya seperti ini, diamondnya seperti ini, karatnya seperti ini. Ada ya, tapi itu nggak ada. Atau saya buka satu PO, terus saya tanda tangan, itu nggak ada. Jadi dia hanya on budget aja. Oke. Misalnya nih saya punya budgetnya segini, tolong dibuatin, ya udah saya Ya buatin sesuai. sesuai dengan Tapi budget. detailsnya itu nggak Detailnya ada. atau ada kerjasamanya atau ada surat pesanan itu nggak ada. Nggak ada ya. Dan ini kan sampai benar-benar kayak berakhir pada pelaporan polisi. Perasaannya gimana tuh? Kok tahu-tahu dilaporin gitu? Atau kayak memang udah tahu nih bakalan berujung di apa ya? Di pihak kepolisian. Nah, kalau tadi karena mungkin sebagian teman-teman tahu saya ya, jadi mungkin saya juga nggak pernah berurusan dengan hukum atau bermasalah sama orang lain. Jadi ketika ada permasalahan ini membuat kaget juga, shock juga. Maksudnya ini itu arahnya mau dibawa kemana gitu. Betul. Ini itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Awalnya saya berharapnya seperti itu. Makanya waktu saya tahu pelaporan, saya sempat 1 minggu Merenung ya? merenung. Saya diam, tidak ada postingan saya, tidak ada menyinggung siapapun. Tapi saya mau melihat ini arahnya mau kemana sih sebenarnya dibawanya gitu. Jadi ternyata saya menemukan beberapa indikasi adanya pencemaran nama baik saya, terus adanya fitnah, adanya undang-undang UTE. Jadi sebelum saya melaporkan itu juga saya sudah tanya juga sama kuasa hukum saya, sama teman-teman terdekat, terus sama orang-orang yang mungkin mengerti Yang lebih hukum mengerti ya. hukum, Maksudnya betul. dengan melakukan yang seperti dia lakukan, apakah itu benar atau tidak gitu. Jadi tapi dengan catatan juga setiap warga negara kan punya hak untuk melapor orang atau ada mau melapor atau apa, tapi kita kan menunggu hasilnya. Atau ini saya panggilan pun belum ada. Betul. Tidak ada panggilan, tapi ini kayaknya apa ya, kayak ada trust issue yang benar-benar kayak dibuat menggiring menggiring gitu opini ya. yang seolah-olah Hans itu penipu gitu, menipu gitu loh. Nah, Kak, kalau boleh tahu sih yang namanya sistem buyback itu gimana sih? Atau kalau misalnya nih ya udahlah ya terjadi suatu transaksi jual beli sampai akhirnya buyback, kita dapat kerugian nggak sih selaku pembeli gitu? Jadi gini, kita harus smart investasi juga. Betul. Jadi kita tuh ada investasinya, ada investasi emas sama investasi diamond. Diamond, betul. Nah, kalau emas kita biasanya dapat investasi keuntungan. Iya. Nah, jadi kita beli, kita bisa untung gitu. Misalnya kita beli bulan ini 700.000 misalnya, bulan depan kita bisa 800.000 sampai 1 juta lah ya. Tapi kalau diamond kita nggak bisa bilang ini investasi. Betul. Karena diamond itu adalah kemewahan dan menunjukkan kelas seseorang, sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau setiap kita jual diamond dimanapun pasti buyback. Buybacknya itu ada namanya potongan harga, ya gitu. Nah, nggak usah di Indonesia lah, kalau kita lagi di luar negeri, misalnya kita beli yang salah satu lah produk kayak Tiffany & Co, itu tidak ada yang namanya buyback. Tidak, dia cuma jual ya udah, lu pakai aja gitu, nggak ada yang namanya buyback. Makanya hanya ada di Indonesia yang namanya ada buyback itu sebenarnya. Kalau di luar negeri itu kalau kita beli diamond ya memang untuk koleksi aja gitu. Karena memang kita suka, ya, kita mau. Betul. Terus gimana nih? Cema mau nanya apa? Gimana nih tanggapan dari pihak sana setelah ditawarkan untuk adanya buyback ini? Perlu diketahui juga bahwa buyback yang dilakukan oleh pihak sana itu bukannya hal yang tabu atau nggak pernah dilakukan. Ini udah sering sekali dilakukan. Jadi makanya saya kemarin kaget kalau memang ada komplainan ya tinggal buyback. Kenapa nggak langsung selama komunikasi ini gitu mereka melakukannya seperti itu. Betul. Maksudnya ya udah kamu merasa yang nggak enak ya udah buyback aja gitu sih sebenarnya. Jadi kalau saya tanggapannya dia ya memang karena somasi 2 kali somasi ya saya tetap menjawabnya ya udah kalau memang merasa tidak sesuai ya tinggal buyback gitu. Jadi itu emang jalan yang biasa dilakukan sama semuanya. Jadi Hans sendiri mengambil tindakan tersebut biar nggak panjang lagi gitu ya. Betul. Tapi memang di Indonesia itu normal yang namanya buyback gitu kan. Niar aja yang nggak tahu dunia arisan ya. Maksudnya kalau kayak diamond itu memang ya pasti ada kerugian gitu loh. Itu dia beda sama emas gitu. Jadi kalau investasi memang beda. Cuman Kak ini kan belakangan kan rame banget ada isu yang katanya itu disebut ada double certificate gitu loh. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Jadi saya kemarin itu menemukan satu juga, jadi ada yang
tanya ke saya dia mau buyback, tapi kan selama ini kan saya nggak pernah head to headnya kan bukan ke member, jadi saya langsung ke salah satu ke dia lah ya. Jadi dia pesan, Kayak saya pesan bandarnya ya gitu, bandarnya atau yang itu. mewakili Jadi tiba-tiba komunitas. ada yang tanya ke saya dia mau jual begini, tiba-tiba dia fotoin sertifikatnya bukan sertifikat saya. Oh, berarti beda. Padahal itu karyanya karya saya gitu, karena saya tahu itu punya Heeh. saya gitu. Loh, kok beda? Iya, karena aku dikasih ini kok gitu. Oh gitu, ya udah. Terus saya cek file saya, ya memang itu barang saya gitu. Makanya saya bilang dia menuduh saya dengan penipuan ya Iya. kemarin ya 378. Dugaan Tapi penipuan. dia pun mengeluarkan sertifikat dengan menurun kadar emas sendiri. Oh. Nah, makanya saya bilang kenapa saya punya bukti juga. Kalau memang dia merasa tidak ini, dia nggak boleh keluar sertifikat baru. Itu kan karya orang. Berarti Betul. dia mencabut karya saya Iya. dengan mengganti dia punya sertifikat sendiri. Gitu. Wow, ini kayaknya makin seru ya. Terus kayak dari Kahan sendiri nih, ada nggak sih kayak persiapannya? Atau kayak misalnya, kok kasus ini makin rame gitu kan? Terus kayak berasa ada yang dirugikan nggak sih? Sebenarnya yang seperti Dania tadi bilang, makin ramai, sebenarnya saya bingung ramainya di mana gitu ya. Jadi cukup diketahuin juga tadi bilang ada persiapan. Saya nggak, karena saya nggak tahu, nggak gitu berasa ya? ada Iya. masalah. Jadi ya udah, saya cuman mempersiapkan karena kemarin yang saya bilang tadi itu ada indikasi tentang pencemaran nama baik saya, terus adanya undang-undang ITE, terus adanya fitnah. Jadi persiapan saya adalah lebih ke fokus ke pasal yang saya laporan kemarin gitu. Jadi kalau persiapan untuk yang dia bilang tadi 378, ya udah saya juga siapin juga beberapa barang bukti juga. Terus ini simpang siur nih, ada yang bilang somasinya ada yang nggak dijawab, ada yang jawab. Jadi somasi saya jawab. Jadi saya jawab sesuai dengan pertanyaannya dia. Ini kalau udah ngomongin namanya barang-barang branded, barang-barang mewah ya kan Kak, itu kalau kira-kira nih kalau udah di total nih ya kan, namanya barang yang udah dikasih itu ada berapa sih Kak? Kalau di total karena saya ini estimasi ya, karena waktu dari bulan Maret benar, Maret ke April itu kurang lebih mungkin ada 50 sampai 60 item kali ya. Kurang lebih ya, karena harus lihat update data dulu. Betul. Gitu. Jadi kurang lebih segitu ya. Iya. Tapi Kak, ada sesuatu yang dirugikan nggak sih dari masalah ini? Kalau saya pasti sangat dirugikan ya, karena Daniar juga sudah tahu lah ya gimana saya membangun nama saya, karir saya, relationship saya itu sangat mengganggu. Walaupun nih yang sebelah sana mungkin orang tidak terlalu tahu dia siapa gitu. Jadi mungkin kerugiannya lebih ke nama baik saya ya sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin juga ada positifnya juga. Dengan adanya diciptakan trust issue begini kita bisa lihat sih sebenarnya ya. Maksudnya orang juga nggak gampang percaya juga gitu. Nggak gampang tergiring opini apalagi yang udah kenal saya udah lama gitu ya. Pasti dia nggak gampang tergiring opini. Masa sih Hans dengan kecil segitu aja gitu. Mungkin orang mikirnya gitu ya, kecil segitu aja bisa sampai dibilang penipu. Mungkin kalau saya nipunya mungkin nih puluhan atau ratusan miliar. Mungkin ya. Seru nih, seru ya kan kalau udah ngomongin puluhan, ratusan sama miliar-miliar. Kak Hans ya. Oke, kalian jangan kemana-mana netizen. Karena ini setelah yang satu ini kita bakalan bongkar. Apa sih yang katanya ratusan sampai miliaran? Tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Jangan gengsi untuk minta maaf. Akui aja jika salah itu. Karena saya ada bukti kuat, itu aja. Saya menerima perdamaian. Kalau Koko mengakui kesalahan, itu aja cukup. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Gimana nih Hans, untuk menanggapi video yang barusan kita tayangkan, tanggapannya seperti apa kira-kira? Video yang tadi ya. Jangan gengsi Kak. Katanya jangan gengsi untuk mengakui. Jadi saya sebenarnya tuh bingung ya. Yang saya harus minta maafin itu apa? Yang saya gengsiin itu apa gitu. Jadi mungkin juga sebagian teman-teman tahu lah ya. Hans itu kalau misalnya hal kecil aja, misalnya mau nelpon orang aja pasti bilang, "Maaf, boleh telepon nggak?" gitu. Jadi kalau misalnya saya memang merasa saya salah atau merasa saya ada yang memang tidak berkenan,
bisa ditegur dulu. Betul. Ditegur dulu misalnya, oh ini nih nggak bener nih gini gitu. Ya saya bisa minta maaf gitu. Tapi kalau di sini saya juga bingung minta maafnya Betul. gimana gitu ya, Dari karena sisi mananya? dari sisi mananya yang harus saya minta maafnya gitu. Kalau dibilang gengsi juga, ya kalau kita memang salah ya kita minta maaf kalau memang benar-benar salah gitu. Makanya seperti yang tadi dia bilang, dia udah laporin saya dengan pasal 378, ya silahkan ya kita buktikan dulu mana unsur 378 itu gitu. Oke, nah Kak, itu kan kalau kemarin nih Niar ngobrol ya, kan sempet emang sudah nggak ada lagi yang namanya pintu untuk berdamai gitu kan. Secara kan kalau udah ngelihat kan sebelah kemarin tuh kan kayaknya on fire banget gitu, kayak udah gue nggak bisa nih harus ini gitu. Tapi ternyata itu masih ada pintu damai, terus dia juga sangat menunggu yang namanya dia hanya butuh permintaan maaf gitu kan. Pokoknya pintu damai itu masih ada tuh. Nah coba tuh gimana menurut Kak Hans nih? Apakah ada itu? Udah gini, saya juga bukan siapa-siapa juga. Jadi Allah aja kan maha pemaaf ya. Jadi setiap yang bersalah pasti kita maafkan gitu. Jadi memang damai juga indah gitu kan. Tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi prosesnya maunya dia seperti itu. Ya kita ikutin aja. Tapi kalau dia bilang mau damai, mau apa, sebenarnya nggak perlu sampai ke ranah hukum ya. Nggak perlu sampai ke media juga sebenarnya. Tidak ya? perlu ke media juga, benar seperti yang dia bilang. Jadi kalau misalnya dia bilang sekarang udah keluar sudah menurut saya udah merugikan saya secara materi dan imateri. Nama saya yang sudah saya bangun dengan baik, tiba-tiba dengan gampangnya. Makanya kita harus smart juga untuk menggunakan media sosial kita. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita bicarakan di media sosial itu benar-benar kita pikirkan. Jadi jangan sampai nanti itu ketika dia melakukan itu akan berefek buat dia sendiri. Berbalik pada dirinya sendiri ya. Dan seperti yang kita tahu sendiri kan, dari pihak satu ingin mendapatkan pengakuan dari Hans Vigoro gitu kan tentang masalah ini, sedangkan dari pihak Hans sendiri sudah klarifikasi. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau pengakuan, makanya saya bilang dia kan sampai saat ini nggak kasih tahu saya yang komplain berapa orang. Betul. Yang tidak sesuai berapa barang. Ini tidak ada. Jadi maksudnya saya juga nggak ngerti mau konfirmasinya yang di mana nih. Makanya saya nggak tahu karena sudah somasinya dia cuma somasi pun juga sudah direspon. Somasinya cuma ada kadar tapi dia nggak sebutin. Misalnya nih kadar atas nama Daniar ini gitu. Itu nggak ada. Jadi saya nggak tahu mau responnya gimana gitu. Nah, tapi kalau dari Kak Hans sendiri harapannya apa sih? Harapan saya memang nggak muluk-muluk juga. Jadi sebenarnya pengennya ada yang memang titik terangnya sebenarnya ya. Tapi karena ini yang saya bilang maunya tadi gimana, juga gitu ya. Karena ini sudah kerana hukum, udah ke bukan saling lapor sih sebenarnya. Kalau saya saling lapor sebenarnya dari awal dia postingin nama saya gitu, itu saya sudah pasti laporin. Tapi karena saya menunggu nih 1 minggu apa sih perkembangannya gitu. Jadi akhirnya karena udah sangat merugikan saya, jadi saya lapor balik. Jadi kalau orang bilang kok laporan nggak lapor-laporan sebenarnya karena saya menunggu perkembangannya di sana gimana. Jadi belum ada pemanggilan ya dari pihak berwajib sampai detik belum ini? ada. Apakah ini hanya bentuk gertak sambal ya? Gertak sambal itu bahasa mana lagi tuh? Kayaknya kalau misalnya Daniar yang ngomong ada aja yang baru ya kan, sesuatu yang baru muncul gitu kan, gertak sambal baru bisa mungkin iya kan, soalnya kan gunakan. Sampai sekarang tuh kayaknya belum ada pemanggilan gitu ya. Betul. Cuman kayaknya kurang afdol nih kalau kita yang namanya selebriti and netizen tidak membacakan yang namanya komentar-komentar dari para netizen. Ini karena yang masuk ya, karena kasus ini ribuan. Tapi hari ini aku akan pilih beberapa. Yuk kita cek nih di belakang ya. Udah ada komentar dari Digra_86. Jalan gue Kak laporannya, kok yang Ono tenang-tenang aja ya, malah party-party mulu arisan. Soalnya aku juga jujur ya pas waktu berita ini naik gitu kan, aku tuh harapannya ya kan sebagai seseorang yang bagian kalau ada berita itu seneng banget, ada huru hara ya. Ini kok kayaknya sebelah kayaknya biasa aja gitu loh. Kok kayak adem ayem, apakah tidak berasa apa? Nggak baca apa gimana gitu loh. Gimana? Netizen maha benar ya. Party-party arisan. Party arisan enggak juga sih sebenarnya karena memang branding email saya seperti itu. Jadi saya harus memberikan positif-positifnya yang positif. Positif vibe gitu ya. Jadi, tapi aku menarik nih ya kan kalau udah denger yang namanya party-party arisan. Ini aku bakalan
relate nih dari yang segmen tadi kan masih ada yang nyangkut nih yang katanya ratusan juta sampai miliaran tadi. Ayo dong dibahas dong ya kan. Di-spill dikit gitu, dikasih bisikannya dikit tuh kayak gimana tuh yang ratusan sampai miliaran itu. Kayak menarik gitu ya. Aku tuh kalau udah Daniar itu kalau ngelihat yang namanya ratusan miliar, hijau matanya gitu kan. Jadi jadi jangan mengirim opini lagi Iya, ya. biar Jadi, jelas ya, gitu. Jadi enggak sih, tadi saya bilang kalau misalnya mungkin teman-teman selebriti juga, sosialitas, sahabat-sahabat saya mungkin kaget dengan nominal yang mungkin dia sebutin kemarin juga di Betul. media. Lu nipunya berapa gitu. Nggak enak ya digituin ya. lu Kayak kalau Daniar kayak langsung, kamu nipunya berapa? segitu, kaget ya maksudnya dengan bukan kita merendahkan uang kecil, enggak, maksudnya kan dengan yang saya punya nama baik, maksudnya saya sih mau menghancurkan dengan hal-hal yang sekecil itu iya gitu. kan. Kayaknya nggak masuk di logika di orang-orang gitu, karena saya membangun citra saya yang saya bangun. Jadi Nggak harus mudah. ada dua loh ya Daniar. Kita Iya. itu ada dua, ada citra yang kita bangun, ada pencitraan yang kita bangun. Oke. Jadi kita harus tahu nih dua yang. Jadi kalau kita harus tahu citra yang mau kita tampilkan itu apa. Betul. Tapi kalau pencitraan itu Personal adalah brandingnya apa. Kalau pencitraan itu adalah kita pura-pura baik. Kepengen terlihat seperti apa? Pura-pura baik depan orang itu supaya kita terlihat baik. Mm-mm. Tapi kalau kita punya citra baik, ya kita memang mau menampilkan yang baik ke depan orang banyak kayak gitu. Ih, seru deh kalau ada yang palsu-palsu gitu. Betul, Ih, betul. jadi itu ngerti nggak? Kalian ngerti nggak netizen aku nih? Dua ya, itu personal branding sama yang satunya itu pencitraan. Jangan Pencitraan salah atau ya. apa tadi satu lagi? Pencitraan dan mencitrakan Citra diri. diri. Pencitraan dan mencitrakan tuh ada Iya. sesuatu yang baru lagi nih datang dari Hans Vigoro ya. Jangan ya kalian bisa memilih antara itu berdua. Betul, Yaudah, harus kita lihat, bisa ngebedain. kita lihat nih komentar netizen seperti apa nih menanggapi kasus ini. Datang dari Max Muluk katanya, send my love to you, to your dear Hans Vigoro, semangat dan terus berkarya ya katanya. Kalau Kak Hans pribadi gimana sih tanggapannya kalau ngelihat komen-komen yang kayak tadi gitu kan? Karena kan sebenarnya kayak nggak semua orang yang kayak komentarnya itu negatif gitu. Jadi kalau saya sih happy ya, maksudnya dikelilingin sama orang-orang yang punya positive people kayak gitu juga yang saya bilang. Jadi ya setiap orang kan bisa berasumsi Betul. apapun. Betul. Bisa beropini. Saya juga tidak pernah mungkin yang ikut Instagram saya juga tidak melihat tidak membuat pembenaran diri. Tapi biar aja ini proses akan berjalan. Kita lihat karena ini kan sebenarnya bukan mau saya ya. Betul. Jadi ini mau sebelah sana maunya di ranah hukum, ya udah kita ikutin. Jadi ikutin aja. Ikutin alurnya aja gitu. Cuman tapi kalau dari apa ya sisi Kak Hans sendiri ini yang menghadapi hidup secara realita ya kan, sampai detik ini kayaknya lebih banyak dukungan yang negatif atau positif dari masalah ini. Alhamdulillah sih saya dapatnya positif-positif aja. Seperti bilang tadi tuh berapa sih yang lu rugikan kan gitu ya. Kemarin juga saya sempat telepon teman dekat saya Ivan ya, Igun sempat telepon saya juga tanya masalah apa sih gitu ya. Jadi selama ini kita udah berteman udah begitu lama, tiba-tiba ada kasus begini gitu ya. Langsung geger karena Langsung bingung kan. geger. Biasanya kan kayak adem ayem dan memang masih adem ayem aja. Betul, Kok tahu-tahu sampai ada kayak perselisihan kayak gini tuh kaget loh ya kan. Cuman mungkin terakhir nih Kak Hans ya, kira-kira nih harapannya Kak Hans apa sih gitu kan. Dan kalau misalnya nih Angelly tuh melihat tayangan ini, apa sih yang pengen disampaikan gitu? Saya nggak pernah tidak mau banyak menyampaikan, tapi karena ini memang kemauan yang di Betul. sebelah sana, ya saya mengikutin. Kita ikutin aja alurnya mau seperti apa. Dan semoga satu lagi harus smart juga untuk menggunakan media sosialnya, biar nanti kasus ini biar berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi memposting juga Harus hati-hati. hati-hati, benar yang Daniel bilang hati-hati gitu. Tapi Kak beneran kayak nggak ada rasa takut atau apa gitu kan, kayaknya kan pihak sebelah itu kan kayak bener-bener yang kayak apa ya, berasa aku tuh punya bukti kuat gitu, sampai aku tuh punya alat ratusan juta untuk membuktikan bahwasannya ini adalah dugaan penipuan gitu. Nggak ada takut atau apa nggak Kak? Kalau takut sih enggak ya, jadi paling saya agak worry-nya tentang bagaimana dia menciptakan satu trans isu. Menurut saya kan trans isu yang digiring nih harusnya seperti ini, tapi ya alhamdulillah mungkin sebagian orang yang nggak kenal saya mungkin percaya, tapi ya saya bilang tadi lagi, tunggu aja prosesnya seperti apa. Dia punya bukti juga ya silahkan. Jadi gitu diikutin aja prosesnya, Ya, kalau ikutin misalnya prosesnya. harus ke pihak yang berwajib ya dilihat seperti Ya, apa. Kalau iya. misalnya mau ngobrol, ya ayo ngobrolnya seperti apa Iya. gitu, harus jelas gitu ya Iya, Kak ya. iya betul, Ah, ah, betul.
Oke, tuh jadi kayak gitu ya netizen. Cuman sampai detik ini masih nggak sih follow-followan gitu atau udah di-blok? Oh enggak, saya masih Enggak ya? follow juga. Luar biasa loh. Ah. Nggak ada pengen bales gitu, bales status. Kan kayaknya namanya banyak banget gitu. Bales apa gitu nggak pengen ya? Enggak lah, enggak. Kalau aku udah wah gitu kan. Aku kan maknya netizen. Enggak. Kompor. Enggak ya? Enggak. Ya udah biarin aja gitu ya. Pokoknya dinikmatin aja ini prosesnya. Aduh, ini kayaknya semakin seru ya netizen ya. Cuman sih kalau aku pribadi harapannya ya kan sebagai orang yang melihat permasalahan ini juga pengennya pasti segala sesuatunya mendingan dibicarakan baik-baik aja gitu kan. Kalau bisa baik-baik kenapa sih harus sampai ke ranah hukum. Cuman kalau misalnya memang nggak bisa ya mau nggak mau kita harus ikutin aja prosesnya ya kan, kita harus hargain. Dan di sini yang paling penting adalah kita memang harus lebih berhati-hati entah dalam memilih teman, entah dalam berinvestasi ataupun dalam bentuk apapun gitu loh netizen. Obrolan tadi kayaknya menjadi penutup kita pada hari ini. Kayaknya tadi udah seru banget ngobrolnya. Betul. Dan terima kasih juga nih untuk Makasih Hans Pugoro banget. karena udah mau mampir ke sini. Tumben loh Betul, mau betul. mampir loh ya kan, biasanya paling susah gitu kan. Diajak kemana-mana susah gitu ya. Iya, aku aja Diajak kayak kemana-mana kepengen, akrab banget ya ampun kayaknya. kan aku kan kepengen nabung nih 10 tahun lagi kan saya boleh nggak pesen. Dia susah banget. Dia tuh mau datang sini luar biasa, Luar terima biasa kasih loh. banget. Sama-sama. Iya, semoga kasusnya segera selesai. Betul. Amin. Sukses terus, sehat terus Amin, ya kan. amin, Apalagi kan amin. habis ini momen lebaran Oh. gitu. Mungkin bisa Cepet. saling memaafkan Itu semuanya. dia minta izin, minta ya izin, kan gitu netizen Hmm. ya. Pokoknya terima kasih ya Kak, sukses terus. Nah netizen, ini nggak berasa nih kita udah di penghujung acara. Cuman ini sebelum pamitan, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan dan yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Bye.